이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semua, perkenalkan nama saya Agnesia. Saya dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai lipid, jadi tonton sampai habis ya. Kalian bisa lihat di sebelah ini terdapat poster lipid yang sudah saya buat. Di dalam poster tersebut ada 4 poin, yaitu yang pertama ada pengertian lipid, yang kedua ada karakteristik lipid, yang ketiga ada fungsi lipid, dan yang terakhir ada jenis-jenis lipid. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari semua poin-poin tersebut. Pengertian lipid. Lipid adalah sekelompok molekul yang beragam. Semuanya tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam zat pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Lipid biologis yang penting meliputi lemak netral, zat lilin, fosfolipid, dan steroid. Lipid adalah ester asam lemak. Biasanya zat tersebut tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut lemak. Pelarut lemak adalah eter, kloroform, benzena, karbon tetraklorida, alkohol panas, dan aseton panas. Yang kedua ada karakteristik lipid. Lipid menurut International Congress of Pure and Applied Chemistry adalah kelompok senyawa kimia yang mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, benzena, alkohol, atau aseton panas yang sering juga disebut pelarut lemak. Yang kedua, secara kimia penyusun utamanya adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak. Yang ketiga, lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial. Yang keempat, lemak mempunyai titik lebur tinggi, mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Contohnya, tristearin atau gliserol dengan 3 molekul asam stearat mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius. Sedangkan triolein atau ester gliserol dengan 3 molekul asam oleat mempunyai titik lebur 17 derajat Celcius. Dan yang terakhir, lemak mengandung asam lemak rantai pendek adalah larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Yang ketiga, fungsi lipid. Lipid atau lemak merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh manusia. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Lemak pula digunakan sebagai atribut rasa dan tekstur makanan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa lipid memenuhi fungsi dasar bagi manusia, yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Lemak juga merupakan sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan komponen yang membentuk semua membran jenis sel. Lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Lipid sebagai pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran sel, mengoptimalkan transport lipid karena keterbatasan fosfolipid sebagai agen pengumulsi. Dari aspek teknologi makanan, lipid bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet, sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Poin terakhir, jenis-jenis lipid. Ada beberapa jenis utama lipid, yaitu yang pertama asam lemak. Asam lemak adalah bagian dari molekul lemak. Ini dapat berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh atau dapat juga digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Asam lemak atau lemak yang ada di dalam tubuh, selain berasal dari lemak atau minyak yang kita konsumsi, juga dapat berupa hasil sintesis tubuh dari karbohidrat dan protein. Yang kedua ada lemak. Lemak adalah sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen,
dan oksigen, meliputi asam lemak, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Monogliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, terpenoid, termasuk di dalamnya getah dan steroid. Yang ketiga, kolesterol. Kolesterol adalah jenis lemak yang paling dikenal oleh masyarakat. Kolesterol merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama pada sel otak dan saraf. Kolesterol merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti vitamin D untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat, hormon seks, contohnya estrogen dan testosteron, dan asam empedu untuk fungsi pencernaan. Yang keempat ada fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung ester fosfat. Fosfolipid berbentuk lemak padat dan berwarna kuning, juga sifatnya larut dalam pelarut lemak atau yang biasa disebut dengan pelarut organik. Fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Yang kelima ada glikolipid. Glikolipid ialah molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi, istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung fosfor. Dan yang terakhir ada steroid. Steroid berasal dari kolesterol yang merupakan zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Steroid meliputi sterol, asam empedu, hormon adrenal, dan hormon seks. Steroid mempunyai sifat yang sangat luas di dalam tubuh dan mempunyai unit struktur dasar inti penantrene yang bergabung dengan cincin siklopentana. Jadi itu dia penjelasan saya mengenai lipid. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton.